Bakal kapok ya guys, para haters akhirnya dilaporkan ke polisi oleh ayah Ruben guys. Dan ternyata ayah Ruben itu sudah sangat sabar ya guys. Tetapi ternyata setelah diperingatkan, para akun yang memuat berita-berita tidak benar itu tidak kapok ya guys. Memang ada sebagian yang kapok ya, alias videonya pada dihapus. Tapi ada sebagian lagi yang tidak mau menghapus videonya. Dan akhirnya ayah Ruben nekat melaporkan para akun-akun bodong ini yang memojokkan Betran Putra Onsu dengan Bunda Sarwendah ke Bareskrim Polisi guys, ke Polda Metro Jaya. Dan kita tunggu ya, semoga pelaku-pelaku yang meresahkan itu segera ditangkap dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka guys, karena sangat menyinggung ke keluarga Betran Putra Onsu ya guys, terutama karena difitnah terus ya, Onyo dengan Bunda katanya punya hubungan ini itu ya guys, padahal mereka itu hubungan adalah hubungan antara ibu dengan anak guys, tidak lebih dari itu ya guys. Dan ternyata para haters ini tidak kapok ya guys, dan semoga segera tertangkap. Kita doakan bersama-sama ya, semoga cepat tertangkap. Itu dilakukan setelah mereka nggak ada tanggapan ya? Iya, nggak ada tanggapan. Yang sudah memberikan tanggapan juga kami nggak ikutin laporan kok. Yang tidak memberi tanggapan bahkan dengan sengaja terus mengupload dan menggiring sebuah opini, ya akhirnya kami sebagai warga negara juga tidak main bertemu langsung gitu ya. Padahal sebenarnya kan mencari alamat dan posisi beliau di mana kan saya rasa semualah orang-orang juga udah pada canggih, udah pada bisa. Tapi saya pengen bersama tim lawyer juga maunya ya jalurnya jalur hukum aja gitu, biasa. Ada berapa netizen yang dilaporkan? Ya, jadi gini, saya tambahkan ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Pak Ruben lakukan hari ini adalah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Pak Ruben merasa ada pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya, maka kita selaku penasihat hukum mengantarkan Pak Ruben mendampingi untuk membuat laporan di unit cybercrime Polda Metro Jaya. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menyebarkan berita-berita yang mengandung konten pencemaran nama baik, mengandung berita-berita bohong. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang mencemarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload. Nah, inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak diindahkan, tidak ditanggapi. Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime. Pasalnya mungkin ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE, nanti penyidik yang menentukan ya, kami hanya melaporkan. Dan kemudian nanti kami akan segera melengkapi bukti-bukti, saksi-saksi juga, dan proses hukum kami harap terus berlanjut supaya perbuatan-perbuatan atau pemberitaan-pemberitaan ini dihentikan. Dan kami mengimbau untuk pihak-pihak yang masih terus menyebarkan berita-berita mengenai keluarga Bapak Ruben itu untuk men-take down dengan segera. Kalau tidak, kami akan terus membuat laporan dan memproses secara hukum. Siapa aja nama netizennya yang dilaporkan? Ada beberapa nama, mungkin sementara kami keep dulu ya. Nanti kalau sudah proses berlanjut, kami akan sampaikan ke media. Dan pengawasannya ini akan terus berjalan? Terus berjalan. Jadi aku tuh misalnya dapat nih ya akunnya dan yang lainnya, atau mungkin tim lawyer aku, pasti kita kirim-kiriman gitu. Nih bang, ini aku juga dapat nih Ben gitu. Jadi posisinya ya memantau, melihat, dan sambil ngumpulin aja gitu. Makanya terkadang ada yang lebih mengejutkan lagi yang di luar dari pemikiran kita sebenarnya gitu. Tapi yang saya bilang, udah kumpulin aja, nanti biar pihak kepolisian atau pihak yang berwajib yang bisa memberikan menyelidiki lebih dalam lagi ya akan kepemilikan konten tersebut ya, alamat beliau, dan sudah pastikan kalau di Polda. Jadi kalau ditanya harapannya apa ya, saya ingin pelakunya harus segera ketemu. Oke, keluarga sendiri gimana? Keluarga sendiri gimana dengan adanya masalah seperti ini? Nah, kalau ditanya sendiri sebenarnya gini,
saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi ya, saya mau ke Polda mau bikin laporan. Yang biasanya dia kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda sama tim lawyer itu. Jadi ada wajah dia tenang sehingga pemikirannya ya ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya gitu. Merasa lelah nggak sih Bang Ruben ini mengawasi? Saya nggak ada lelah lah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Cuman saya selalu konsultasi sih, kayak kontrak kerja atau apapun pasti konsultasi sama tim lawyer gitu. Dan nggak mau untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat, bukti yang cukup yang tajam, bukti yang sudah kuat gitu. Jadi aku dapat dikumpulin. Jadi bukan yang baru kemarin ini baru akhirnya kita maju, nggak. Udah saya tampung, saya kumpulin, diem, dan buat saya ini sudah cukup kuat dan sudah cukup. Akhirnya dari tim lawyer, oke, ini sudah kuat, dipelajari lama juga ya Bang? Iya, cukup lumayan. Lama, baru akhirnya kita datang ke sini. Akan alat bukti apalagi akan ditunggu? Ya, alat bukti pastinya dari konten-konten yang ada di YouTube, di IG ya, itu kita TikTok juga ada beberapa website. Nah, karena ini berhubungan dengan media sosial dan IT, kita kan punya keterbatasan, makanya itu kita minta bantuan kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime untuk melacak pihak-pihak itu diuploadnya, siapa yang mengupload, dari mana yang mengupload gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah sesuai dengan koridor hukum. Kita tidak datang langsung ngelabrak orangnya, kita tidak maki-maki orangnya, kita tidak pukuli orangnya, tapi kita meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib. Ya. Gitu. Contoh Bang yang mungkin dilakukan seperti apa? Iya, cukup banyak ya, terutama pemberitaan mengenai keluarganya Pak Ruben itu ada beberapa video-video yang dipotong, digabung, dinarasikan yang tidak benar. Jadi beberapa video itu memang narasinya sangat menyudutkan begitu. Nah, ini kan harus kita hentikan. Pak Ruben selaku kepala rumah tangga harus melindungi keluarganya. Saya rasa sama lah teman-teman media sini, apabila menjadi seorang ayah pasti akan sangat melindungi keluarganya. Nah, itulah apa yang kami lakukan hari ini, adalah salah satu bentuk dari upaya melindungi keluarga Pak Ruben. Kopen Onyo sendiri kan masih remaja ya. Ya. Kopen sendiri memberikan pengertian seperti apa dengan masalah seperti ini? Ya, dengan cara bagaimana saya berkomunikasi dengan dia, terus mengalihkan pembicaraan untuk tidak, karena dia juga udah megang sosial media soalnya. Saya mau halangi dari sini, akan masuk dari sini, halangin dari sini, dari sisi sini. Jadi ya hanya saya bisa melakukan pendekatan ya, parenting dari ayah ke anak. Setelah itu ya kuasa Tuhan aja, udah. Jadi saya langkah ke sini juga udah melewati proses yang panjang ya, berdoa dulu karena capek banget sebenarnya. Cuman penggiringan sebuah opini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang. Itu yang sebenarnya justru kalau tanya tim lawyer, tahan dulu, jangan dulu. Jadi makanya saya kumpulin aja ini. Sampai saya bilang saya udah nggak kuat lagi sebenarnya ngebendeng ini gitu. Anak saya juga semakin besar ya. Dia mau kemana batasannya, berteman kemanapun dia akhirnya punya keterbatasan itu. Sehingga rasa takut ada nggak? Pasti. Insecure pasti ada nggak? Pasti. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu, oh ini ada di poin yang nggak nyaman nih karena ada ini. Baik itu Sarwenda, makanya banyak acara-acara yang mungkin dia itu udah aku di rumah aja ya, itu pasti akan berdampak yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan, tapi saya tahu betul
ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman. Kok untuk melaporkan ini Bapak memang sudah menyiapkan matang-matang gitu ya? Iya. Artinya nggak main langsung gitu lapor. Oh iya udah pasti, karena biasanya kan yang dilaporin yang akan lebih galak ya.